Saudara-saudara, pernahkah terbayang negara yang dulunya dikdaya disegani tiba-tiba runtuh bagai istana pasir? Bukan cerita fiksi, tapi kenyataan pahit yang menghantui 10 negara di Asia. Dari macan yang mengaum, kini mereka seperti kucing liar, terluka dan terpojok di ambang kehancuran. Lihatlah peta Asia ini. 10 negara terpampang nyata di ujung tanduk. Sri Lanka, Pakistan, Myanmar, Korea Utara, Laos, Afghanistan, Bangladesh, Lebanon, Suriah, Yaman, masing-masing punya cerita pilu, terperangkap dalam pusaran krisis yang mengancam eksistensi mereka. Ini bukan ramalan, saudara-saudara. Ini bukan prediksi, tapi tanda nyata, kehancuran yang mengintai, siap menelan mereka bulat-bulat. Pertanyaannya, mampukah mereka bangkit? Atau justru lenyap ditelan zaman? Kita mulai dari Sri Lanka, negeri yang dulu dipuja sebagai mutiara Samudra Hindia. Alamnya indah, budayanya kaya, tapi kini Sri Lanka terjerat utang luar negeri yang mencengkeram. 83 miliar dolar Amerika, angka yang fantastis, beban yang luluh lantakkan ekonomi mereka. Lihatlah, antrian panjang warga yang berebut BBM, sebuah pemandangan yang memilukan. Demonstrasi pecah di mana-mana. Rakyat menuntut perubahan, menuntut pemerintah bertanggung jawab atas krisis yang mereka derita. Sri Lanka, sebuah contoh nyata bagaimana negara yang tampak kuat bisa runtuh dalam sekejap. Apakah ini awal dari mimpi buruk yang sama bagi negara-negara lain? Bergeser sedikit ke utara, kita tiba di Pakistan. Negara dengan kekuatan militer yang disegani, kini terpuruk dalam jurang krisis ekonomi. Inflasi mencapai angka yang mengerikan, 40%, melumpuhkan daya beli rakyat. Nilai rupiah, mata uang Pakistan, jatuh terpuruk. Investor hengkang, kepercayaan pasar runtuh. Di tengah keterpurukan ekonomi, ancaman terorisme masih menghantui. Bom bunuh diri, serangan bersenjata, menambah daftar panjang penderitaan rakyat Pakistan. Yang istas mencurahkan mesin ini. Dari Asia Selatan, kita terbang ke Asia Tenggara. Myanmar, negeri yang baru saja merasakan manisnya demokrasi, kini kembali terjerumus dalam cengkraman junta militer. Kudeta berdarah tahun 2021 telah menyeret Myanmar ke dalam jurang perang sipil. Ribuan orang mengungsi, mencari perlindungan ke negara tetangga seperti Thailand. Ekonomi lumpuh, hak asasi manusia diinjak-injak. Myanmar, yang dulu dikenal dengan keindahan kuil-kuilnya, kini identik dengan kekerasan dan penindasan. Mungkinkah kedamaian kembali menyapa negeri 1000 pagoda ini? Di balik tembok besi dan propaganda, Korea Utara terisolasi dari dunia luar. Sanksi ekonomi Amerika Serikat dibalas dengan uji coba rudal yang semakin provokatif. Tapi di balik kegarangannya, rakyat Korea Utara menderita. Kelaparan massal menghantui negeri ini. Foto satelit menunjukkan Korea Utara gelap gulita di malam hari, pertanda minimnya pasokan listrik. Rezim Kim Jong-un tampak tak bergeming, mementingkan ambisi nuklir di atas kesejahteraan rakyatnya. Serius Bros mengisolasi diri. Laos, negeri yang tenang di Asia Tenggara, kini terjerat dalam perangkap utang Cina. Proyek ambisius Belt and Road Initiative justru menjerat Laos dalam lilitan utang yang menjerat. Pariwisata, sektor andalan ekonomi Laos, lumpuh total akibat pandemi COVID-19. Proyek infrastruktur mangkrak, meninggalkan beban utang yang menggunung. Laos, contoh nyata bagaimana negara kecil bisa terperangkap dalam ambisi geopolitik negara besar. Mampukah Laos melepaskan diri dari jeratan utang Cina atau justru kehilangan kedaulatannya? Afghanistan, negeri yang lelah berperang, kini kembali diperintah oleh Taliban. Janji-janji pemerintahan yang inklusif dan moderat ternyata hanya telanjangi kenyataan. Hak-hak perempuan dikebiri, kebebasan berpendapat dibungkam. Perekonomian Afghanistan hancur lebur. Pasar-pasar tradisional di Kabul kini sepi pembeli. Rakyatnya menderita, kelaparan dan kemiskinan menjadi pemandangan sehari-hari. Afghanistan, sebuah contoh tragis bagaimana konflik dan kekerasan hanya akan menimbulkan penderitaan tanpa akhir.
Bangladesh, negara dengan industri tekstil yang pernah berjaya, kini menatap ketidakpastian. Permintaan pasar global yang menurun, ditambah dengan kenaikan biaya produksi membuat industri tekstil Bangladesh terseok-seok. Jutaan pekerja terancam PHK, perekonomian nasional terguncang. Bangladesh, sebuah peringatan bahwa ketergantungan pada satu sektor industri saja sangat berisiko. Mampukah Bangladesh menemukan jalan keluar dari keterpurukan industri tekstil? Lebanon, negeri yang pernah mendapat julukan Paris dari Timur Tengah, kini mengalami krisis ekonomi terparah dalam sejarah modern. Hiperinflasi yang tak terkendali mencapai angka 10.000%, membuat nilai mata uang Lebanon, pound, jatuh terpuruk. Rakyat Lebanon mengalami kesulitan hidup yang sangat berat. Harga-harga barang kebutuhan pokok meroket tajam, bahan bakar minyak langka, dan listrik sering padam. Saking frustrasinya, ada warga yang nekat membakar uang untuk memasak. Mungkinkah Lebanon bangkit dari keterpurukan dan kembali menjadi negeri yang makmur? Suriah, negeri yang kaya sejarah dan budaya, kini menjadi puing-puing akibat perang saudara yang telah berlangsung selama 12 tahun. Jutaan warganya mengungsi ke negara lain, infrastruktur hancur, dan ekonomi lumpuh. Sanksi ekonomi dari Amerika Serikat dan sekutunya semakin mempersulit proses pemulihan Suriah. Rakyat Suriah terjebak dalam lingkaran setan kekerasan, kemiskinan, dan keputusasaan. Kapan bencana kemanusiaan ini akan berakhir? Yaman, negara termiskin di Jazirah Arab, kini mengalami krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Perang saudara yang didukung oleh Arab Saudi dan Iran telah menciptakan bencana kelaparan dan wabah penyakit. Lebih dari 80% penduduk Yaman memerlukan bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup. Anak-anak menjadi korban utama, menderita gizi buruk dan berbagai macam penyakit. Yaman, sebuah contoh nyata bagaimana konflik geopolitik dapat mengorbankan nyawa manusia yang tak berdosa. 10 negara, 10 krisis, 10 pertanyaan besar tentang masa depan. Inilah wajah Asia yang sebenarnya, sebuah benua yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Ini bukan sekadar cerita tentang negara-negara yang jauh, saudara-saudara, tapi sebuah peringatan bagi kita semua. Karena krisis yang terjadi di sana, bisa saja terjadi di sini. Ketergantungan utang, konflik internal, kegagalan ekonomi, adalah ancaman nyata yang menghantui kita semua. Maka dari itu, mari kita ambil pelajaran dari krisis yang terjadi di 10 negara ini. Mari kita bersama-sama menjaga stabilitas politik, memperkuat ekonomi, dan menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan sampai kita menjadi macan Asia berikutnya yang jatuh dan terlupakan. Menurutmu, negara mana yang paling kritis? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.